Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Dia Online. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mencari Tuhan. Wah, Tuhan ada di mana ya? Lalu, bagaimana dan di mana kita mencari Tuhan? Nah, adik-adik, ayo siapkan hati kalian untuk menyimak Dia hari ini. Selamat menyimak adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, sebentar lagi sekolah minggu kami akan dimulai. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan sekolah minggu dengan baik dan kami dapat menerima firman yang mau Engkau bicarakan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Semangat ya anak-anak. Pada hari ini anak-anak hadir di BIAS secara offline ya. Untuk kali ini Bunda Lucy belum bisa hadir, tetapi akan membawakan firman Tuhan mengenai ayo kita mencari Tuhan sesuai topik hari ini. Dan kita akan mempelajarinya dari kitab suci Perjanjian Lama ya. Kitab Amos pasal yang ke-5 ayat ke-4 sampai ayat 6. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Baik, sebelum kita membuka kitab suci, siapa di antara anak-anak yang sering ikut pertemuan Bina Iman Anak? Ayo angkat tangannya. Oke, bagus. Nah, siapa juga yang jarang ikut pertemuan Bina Iman? Lebih sering lagi ya join pertemuan Bina Iman. Juga ada pertanyaan berikutnya. Siapa di antara anak-anak
yang sering ikut ekaristi di gereja, ikut misa di gereja bersama dengan orang tua ya? Bagus. Siapa yang belum sering ikut ekaristi di gereja? Siapa yang masih jarang ikut misa di gereja? Oke, lebih seringnya ikut misa di gereja ya. Nah, Bunda Lucy juga mau tanya, siapa di antara anak-anak yang sering baca Alkitab? Bagus ya. Kalau suka baca Alkitab akan membuat kita semakin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang masih jarang baca Alkitab, coba mulai dibaca Alkitabnya ya. Mulai dari Perjanjian Baru saja ya. Lebih mudah untuk dimengerti. Nah, Bunda Lucy juga ada pertanyaan. Siapa di antara anak-anak yang rajin berdoa setiap hari? Setiap sebelum makan, setiap sebelum tidur, bahkan sepanjang hari berdoa. Siapa yang sering berdoa? Bagus ya. Kalau kita sering berdoa, berarti kita sering berkomunikasi dengan Tuhan ya. Untuk adik-adik yang masih jarang berdoa, coba dipersering lagi doanya. Oke? Dan juga selain itu, kita juga bisa lebih sering ikut kegiatan di lingkungan ya jika ada ya. Seperti contohnya adik-adik sebelumnya ada yang pernah mengikuti acara 17 Agustus ya. Lomba makan kerupuk dan sebagainya. Itu bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan baca Amos 5 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, adik-adik tadi sudah mendengar ya dari ayat kelima dari Amos pasal 4 dikatakan janganlah kamu mencari Betel. Nah, dari adik-adik ada yang tahu tidak Betel itu apa? Betel itu ternyata tempat di mana Yakub bermimpi melihat malaikat Allah turun naik dari langit ya. Sehingga di tempat tersebut Yakub mendirikan tugu peringatan dan sampai sekarang itu menjadi tempat kudus yang dikenal ya. Dan Betel itu sendiri artinya rumah Allah. Nah, tapi di Amos 4 ayat 5 dikatakan janganlah kamu mencari Betel. Nah, nanti kita akan coba pelajari kenapa kata Tuhan jangan kamu mencari Betel ya. Nah, kemudian juga di ayat yang sama dikatakan janganlah pergi ke Gilgal. Nah, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan ya. Di situ dikatakan. Gilgal itu apa sih? Ternyata Gilgal itu tempat Israel berkumpul ketika mereka menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Nah, di Gilgal itu mereka mendirikan 12 batu peringatan untuk mengenang penyeberangan tersebut. Ya. Nah, kata Tuhan, janganlah pergi ke Gilgal. Karena Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Nah, tapi mengapa? Apa yang terjadi? Nanti akan dijelaskan. Kemudian berikutnya juga Tuhan mengatakan di Amos 4 ayat 5, janganlah penyeberang ke Beersheba. Apa sih itu Beersheba? Nah, di sebelah kanan terlihat ada peta Israel ya. Di bagian paling bawah yang berwarna oranye itu ada kota bernama Beersheba. Jadi Beersheba itu adalah batas selatan dari wilayah Israel ya. Pada waktu zaman dulu Abraham pernah tinggal di situ. Ternyata menurut nubuat Nabi Amos, tempat-tempat ini yang sebelumnya seharusnya menjadi tempat suci, seperti Betel, Gilgal, dan Beersheba yang dahulu menjadi tempat tinggal Abraham, pada saat itu tidak lagi menjadi tempat suci, bahkan menjadi tempat pemujaan berhala.
Kenapa? Karena di Betel ternyata Raja Yerobeam membuat patung anak lembu emas dan memerintahkan rakyat untuk menyembah patung anak lembu itu. Sehingga itu adalah pemujaan berhala, bukan? Karena Tuhan tidak berbentuk patung anak lembu emas, bukan anak-anak? Dan juga ternyata di Betel dan di Gilgal banyak orang melakukan kejahatan. Karena mereka memang mempersembahkan kurban bakaran ya, tetapi mereka menindas sesama manusia. Nah, berarti Tuhan tidak suka ya jika kita tidak mengasihi sesama kita. Nah, di pasal 5 ayat yang keempat kitab Amos, Tuhan berkata kepada kaum Israel, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Nah, bagaimana sih cara kita mencari Tuhan? Ya, caranya yang pertama sangat mudah, yaitu bagaimana? Kita harus bertobat, kita berdoa kepada Tuhan dan kita bertobat. Kalau ada di antara anak-anak suka berbohong, bertobat ya, minta ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi ya anak-anak. Kemudian cara mencari Tuhan berikutnya seperti apa? Ya, ternyata Tuhan pernah berkata di Perjanjian Baru bahwa jika kita melakukan segala sesuatu untuk saudara kita yang paling hina, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Maka jika kita mencari Tuhan, itu adalah bisa dengan memperhatikan dan mengasihi saudara kita atau sesama kita yang paling hina, yang paling menderita, yang paling miskin. Kita perlu menolong mereka, ya, bukan hanya bertemu, tetapi menolong mereka. Kita juga bisa mencari Tuhan dengan membaca Alkitab, karena di situ ada banyak pelajaran firman Tuhan yang dibagikan dan berbagai kisah yang bisa kita pelajari di Alkitab ya. Supaya kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana ya. Dan selain itu kita juga perlu mengikuti Bina Iman. Lebih sering lagi ya, kalau bisa setiap minggu adik-adik semua ya. Dan juga mengikuti misa di gereja, mengikuti Ekaristi ya. Anak-anak semua, mulai dari sekarang coba lebih banyak lagi belajar Alkitab, mengikuti Bina Iman, dan mengikuti misa di gereja. Jadi demikian pelajaran untuk hari ini mengenai ayo kita mencari Tuhan. Intinya ada 3 cara untuk mencari Tuhan. Yang pertama berdoa dan bertobat. Kita berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan kita yang salah sebelumnya, bertobat kepada Tuhan. Dan kita juga bisa melakukannya dengan mengasihi, menolong sesama kita. Ya, menolong orang tua, menolong orang yang miskin, yang menderita. Dan kita juga bisa mencari Tuhan dengan lebih banyak membaca Alkitab, mengikuti Bina Iman setiap minggu, mengikuti misa di gereja, mendengarkan khotbah dari pastor, dan mempelajari lebih banyak lagi mengenai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Semoga pelajaran pada hari ini menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, yuk kita buat kreativitas. Temanya kita mau buat tongkat dan kalung salib.
bahan yang dibutuhkan karton bentuk salib dan hiasan-hiasannya ya. Boleh apa aja. Nah, pertama yang kita buat adalah karton dibentuk salib. Lalu kita berikan double tip. Boleh double tip, boleh juga lem. Terserah kalian aja. Nanti seperti ini ya. Lalu nanti double tipnya sudah dibuka semua. Terus kita gunting-gunting nih kertas nih untuk kita bikin mosaik ya. Seperti ini. Kalian pasti bisa. Karena di sekolah pasti juga diajarin kan. Nah, lalu kita tempel seperti ini. Kalau sudah ditempel, lalu kalau mau buat kalung, tengahnya kita bolongin. Terus kita kasih tali, kita ikat ya, seperti ini ya. Yang mau buat kalung boleh seperti dengan tali, tapi bisa juga kalian bikin dengan tongkat. Kalau Bunda pakai sedotan, pakai sumpit juga boleh. Nah, nanti belakangnya kita tempel pakai isolasi saja, cukup. Nah, ini ya, kalian silahkan berkreasi sesuai dengan keinginan kalian saja. Bisa dengan macam-macam loh buatnya. Kalian pasti kreatif. Nah, seperti ini ya. Boleh digambar juga. Terserah kalian hias saja sesuai dengan keinginan kalian. Selamat berkreasi. Oke adik-adik, karena sudah kita mulai dengan doa, maka harus kita tutup juga dengan doa ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapa, terima kasih karena kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Ya Bapa, kiranya Kau mau ajar kami, agar kami selalu menomorsatukan Engkau, selalu mencari Engkau terlebih dahulu. Juga sekiranya agar kami lebih rajin lagi untuk sekolah minggu dan misa di gereja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Engkau mau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Hari ini sudah bertemu dengan Tuhan? Wah, itu dia salah satu cara kita untuk bertemu dengan Tuhan adalah lewat firman Tuhan yang dibawakan di Bia Online. Dan masih banyak juga kan tadi cara lain bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau berterima kasih karena sudah mau menyimak Bia Online untuk hari ini. Jangan lupa untuk nonton Bia Online minggu depan ya. Kakak tunggu. Dadah, Tuhan berkati.